Baik, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus, Shalom. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Elvin. Saya tergabung di dalam Persekutuan Doa Immanuel, juga di dalam BPK PKKKJ sebagai pewarta dan pengajar. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai seminar Hidup dalam Roh Kudus, sesi pendahuluan. Tujuan daripada sesi ini, Bapak Ibu, untuk memberikan kita gambaran akan keseluruhan seminar Hidup dalam Roh Kudus. Dan juga sebetulnya apa sih tujuan utamanya? Kenapa Anda dan saya sangat-sangat beruntung mengikuti acara ini? Dan kemudian kita juga akan melihat Bapak Ibu hari ini 4 kebenaran pokok yang akan menjadi sebuah dasar dari iman Kristen kita. Baik, tujuan yang pertama Bapak Ibu dari seminar Hidup dalam Roh Kudus adalah untuk supaya Anda dan saya sebagai peserta seminar ini kita boleh menemukan kehidupan yang lebih penuh sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kedamaian, ya. Dan kemudian kepenuhan itu Bapak Ibu tidak hanya tinggal di dalam diri kita, tetapi kemudian bisa meluber. Di sebelah kiri saya gambarkan seakan-akan ada gelas penuh dengan air, saking penuhnya sampai luber. Artinya kebahagiaan, damai sukacita, dan lain-lainnya itu sampai bisa dirasakan dan keluar daripada diri kita dan dirasakan oleh sesama kita. Itu tujuan utama dari seminar Hidup dalam Roh Kudus. Nah, untuk bisa mencapai ke titik tersebut, Bapak Ibu, pada saat ini kita perlu bersama-sama untuk meluangkan waktu mengikuti setiap fase demi fase. 7 sesi harus kita ikuti tanpa ada yang bolong, supaya kita bisa memperoleh dasar hidup Kristianitas kita yang lebih kokoh dan juga yang sejati. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya himbau kita semua untuk berjuang, memberikan waktu kita untuk mengikuti seminar Hidup dalam Roh Kudus ini. Di dalam seminar ini Bapak Ibu ada beberapa kesempatan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kesempatan untuk memiliki sebuah hubungan baru dengan Yesus, di mana hubungan ini akan menjadi lebih intim. Digambarkan seperti seorang sahabat, digambarkan seperti seorang kakak mungkin, ayah mungkin, penyelamat Bapak Ibu. Bukan lagi seperti atasan dan bawahan. Ya. Relasi yang begitu intim menyenangkan, namun juga bisa membuat kita terus bertumbuh. Dan tidak hanya hal itu Bapak Ibu, kita juga diberikan kesempatan untuk menyerahkan diri. Artinya di sini kita memberikan keputusan untuk mau dibimbing oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari tindakan sehari-hari kita dan lain-lainnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah dibimbing oleh Roh Kudus, sebetulnya kita akan mulai berbuah. Ya, ketika Roh Kudus mengaruhi pikiran, perkataan, perasaan, kehendak, keinginan, tentu kita akan mulai berbuah, dan menjadi karakter kita semakin nyata dan semakin baik. Dan yang tidak kalah penting, melalui seminar ini juga kita akan berkenalan dengan lebih banyak teman-teman baru di dalam persekutuan Kristiani. Nah, inilah yang akan membantu kita kemudian bersama-sama bertumbuh. Saya pun masih terus berusaha bertumbuh di dalam persekutuan Kristiani, Bapak Ibu. Anda dan saya punya kesempatan ini dengan mengikuti SHDR. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam 4 kebenaran pokok penting sekali untuk kita ketahui dan juga tidak hanya diketahui, kita imani dan kita hargai. Yang pertama adalah sebetulnya Allah punya rencana besar. Rencana kebesaran Allah adalah supaya manusia itu bahagia, penuh damai sukacita, penuh ketenangan, tetapi juga penuh dengan passion, ya, untuk bisa terus saling menolong, hidup dalam bahagia. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam Kejadian, di mana sebetulnya Adam sendiri diciptakan oleh Allah, digambarkan bahwa Allah telah mempersiapkan banyak hal sebelum manusia diciptakan. Hal-hal yang dibutuhkan sudah dipersiapkan. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu, tidak hanya dipersiapkan kebutuhannya, tetapi Allah juga seringkali berkomunikasi intens, ya, dengan Adam. Dan ketika Allah juga menemukan, oh ada yang dibutuhkan lagi penolong, diberikan juga Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat kedekatan yang sangat-sangat dekat. Berbeda dengan kita pada saat ini, sulit rasanya untuk bisa bicara langsung dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan,
mengetahui tuntunan Tuhan dan memahami pikiran Tuhan. Ya, di awal sebetulnya dengan memiliki hubungan yang begitu intim, Adam ini betul-betul penuh dengan yang namanya kebahagiaan, kedamaian, tidak ada rasa takut dan hal-hal baik, Bapak Ibu. Nah, rencana baik Allah ini, Bapak Ibu, juga digenapi oleh Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Aku, Yesus datang, supaya mereka, Anda dan saya, mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Di dalam segala kelimpahan, artinya berlebih-lebih, sampai luber-luber, kebahagiaan kita, kedamaian kita. Sehingga kita bisa simpulkan, berarti benar, Allah itu tetap sama, yaitu menginginkan kebahagiaan manusia. Namun, Bapak Ibu, ketika kebahagiaan itu adalah harapan Allah, pertanyaannya apakah kita bisa merasakan kebaikan Allah itu? Apakah kita bisa menghargai kebaikan Allah itu? Dan apakah kita merasakan kedamaian itu sekarang, saat ini, Bapak Ibu? Syukur jika jawabannya ya. Tetapi jika jawabannya tidak, mari kita berefleksi, Bapak Ibu. Kebenaran yang kedua. Nah, inilah kenapa mungkin kita ada yang belum dapat merasakan kasih Allah, tidak dapat merasakan kasih Allah, karena ada yang namanya dosa, Bapak Ibu. Ya, dosa inilah yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Saya dengan Allah pun terpisah oleh karena dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23, di mana dikatakan bahwa semua orang, termasuk saya, itu telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga relasi manusia dengan Allah terputus. Saya tidak bisa berkomunikasi. Saya tidak tahu maunya Allah apa. Saya tidak bisa percaya Allah. Komunikasi juga tidak. Saya tidak bisa tenang. Tidak bisa merasakan Allah itu ada atau tidak. Nah, ini semua efek daripada dosa. Dan dosa ini sendiri kalau disimpulkan Bapak Ibu kita sederhanakan adalah sebuah ketidakpedulian akan Allah. Tidak peduli rencana Allah, saya mau hidup semau saya. Tidak peduli lagi tatanan Allah, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dijauhi, mana yang harus dihindarkan, tidak peduli. Ya, disitulah itu adalah bentuk dosa. Ada dosa pasif, ada dosa aktif. Nah, Bapak Ibu, manusia dari dahulu berjuang untuk bisa mengenal Allah lebih dekat. Ya, meskipun di dalam dosa manusia juga punya dorongan di dalam hati untuk mengenal Allah Sang Pencipta. Kita bisa melihat bagaimana di dalam sejarah manusia berusaha berbuat kegiatan-kegiatan baik. Melalui agama Yahudi dan agama-agama lainnya, banyak sekali cara-cara yang dilakukan. Falsafah dan juga akhlak berusaha supaya kita bisa mengenal Allah. Tetapi apa iya kita bisa mengenal Allah? Apa iya kita bisa memahami Allah segitu dekatnya, sebegitu persisnya, dan sebegitu spesifiknya? Tetap tidak bisa. Tetap ada jarak, Bapak Ibu. Tetap ada jarak. Disinilah dikatakan bahwa usaha manusia sebetulnya sia-sia. Dan oleh sebab itu pertanyaan selanjutnya, jika kita sudah berbuat baik, kita sudah rajin agama, mengikuti falsafah, dan kemudian akhlak kita baik, lalu kita bagaimana supaya kita bisa mengenal dan memiliki relasi kedekatan yang begitu intim dengan Allah? Bapak Ibu, jawabannya adalah kita membutuhkan penolong yang lebih kuat, lebih luar biasa lagi. Ya. Dan penolong itu yang diberikan oleh pada Allah itu adalah Yesus sendiri, satu-satunya jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Kita tahu Bapak Ibu, upah dosa adalah maut. Maut yang pertama-tama kita rasakan adalah kematian rohani, kekosongan, kehampaan. Padahal mungkin secara duniawi kita sangat baik-baik saja. Tetapi ada kekosongan, itu adalah maut secara rohani. Yang nantinya berujung kepada kematian fisik, Bapak Ibu ya. Dan maut ini sendiri, Bapak Ibu, telah dilakukan oleh semua manusia. Nah, Bapak Ibu bayangkan bagaimana bisa menyelesaikan efek kuat daripada dosa yang begitu besar. Butuh kekuatan besar, dan inilah Yesus menanggungnya. Ya. Dia yang sama sekali tidak bercelah, disinilah keadilan Allah. Justru yang tidak bercelah, yang hanya yang tidak bercelah, Bapak Ibu, yang dapat menanggung dosa yang sebegitu parahnya. Nah, di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita begitu penting, sebegitu pentingnya Bapak Ibu. Tuhan ingin lihat kita bahagia, tetapi kita jatuh di dalam dosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Bapak Ibu, Tuhan pilih Yesus. Yesus yang begitu bersih, begitu luar biasa baiknya, mati. Ya, tanpa alasan yang jelas, mati. Dan kemudian menanggung semua upah dosa di dalam dirinya, Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, penting bagi kita untuk betul-betul bertanya pada diri kita pada saat ini. Jika kita belum merasakan sebuah kehidupan yang kekal, pertanyaannya adalah, apakah Allah berubah? Tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah aku benar-benar percaya kepada Yesus? Karena mereka yang benar-benar percaya, mereka yang benar-benar memahami dirinya ditebus oleh Yesus, kepada mereka Allah akan diberikan sebuah janji, yaitu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, Yesus menjadi jembatan Bapak Ibu, supaya manusia yang tadinya begitu jauh bisa melihat, oh karakter Allah tuh yang hidup seperti ini. Oh Allah bahagia karena ini. Oh Allah mau berkomunikasi dengan kita. Oh kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah mau hadir di tengah-tengah kita. Dan lain-lain. Pikiran Allah tertuang dari Kristus. Ya, dan juga Kristus sendiri Bapak Ibu meminta Roh Kudus menolong kita di setiap langkah-langkah kita. Sehingga Bapak Ibu yang menjadi penting di sini ketika kita mengerti, oke, Yesus sudah dikirimkan untuk hidup kita ya, supaya kita semakin penuh. Apa yang mau kita lakukan? Mengetahui saja tidak penting, kita harus membuat satu keputusan Bapak Ibu yang firm, yang bold. Manusia yang tadinya hidup di dalam dosa, pemberontakan, pemisahan, maukah kita melangkah melalui Kristus, meniru hidup Kristus, cara pikir Kristus, tujuan hidup Kristus, kita replikasi di dalam hidup kita supaya kita semakin serupa dan semakin mendekat kepada Allah. Ada 3 langkah sederhana. Kita harus membuka hati kita, Bapak Ibu. Menerima dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Jangan ditutup, tetapi kita undang. Bagaimana mengundangnya? Ya kita undang, kita sebutkan dengan kerinduan, dengan betul-betul kita tahu, oke, saya butuh Kristus. Kedua adalah kita harus menjadikannya sebagai Allah, bukan lagi sebagai sarana, tetapi sebagai Allah, sebagai tujuan. Dan yang ketiga, kita menerima karunia Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita lihat lebih jauh. Yang pertama adalah kita berporos kepada Wahyu 3 ayat 20, di mana Yesus berada di depan pintu kita. Kita imani Bapak Ibu, Yesus sedang mengetuk hati kita pada saat ini. Dan bahkan kapanpun, Yesus terus mengetuk. Dan kemudian ketika ada orang yang mendengar suara ketukan tersebut, kita harus membukakan pintu. Mari Yesus kita undang, hadir, masuk ke dalam hatiku yang penuh dengan dosa ini. Dan kemudian Yesus akan masuk dan mendapatkannya. Dan tidak hanya mendapatkannya, di sini dikatakan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan Wahyu dengan aku. Wahyu 3 ayat 20, Bapak Ibu. Setelah kita mengundang Yesus masuk ke dalam diri kita, dengan penuh kerendahan hati, kita butuh Yesus. Kita mau menang, kita mau bebas dari kebiasaan yang buruk ini, cara pikir yang buruk, dan lain-lain, Bapak Ibu. Kita perlu buat komitmen menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus sebagai penyelamatku. Yang tadinya hidupku penuh dengan hal-hal duniawi ya yang terus saya kejar, Bapak Ibu, saya harus rubah. Apa yang saya rubah? Apakah saya harus resign? Apakah saya harus tinggalkan semua? Tidak. Yang harus kita rubah adalah pemaknaannya, di mana kita memaknai semua bagian dalam hidup, aspek hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus. Cara-cara kita harus tepat, harus menyenangkan Yesus. Dan semua yang kita miliki pun berasal daripada Yesus. Sehingga dengan seperti itu, Bapak Ibu, Yesuslah Tuhan dan Tuhan. Dialah Alfa dan Omega, pemberi dan juga tujuan akhir dalam hidup kita. Ya, kita perlu bertobat dan dibaptis. Barang siapa yang belum dibaptis, kita perlu dibaptis. Saya pribadi, Bapak Ibu, pertama kali melakukan langkah bertobat.
Apakah saya sudah dibaptis dahulu ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan? Saya belum. Ya, saya perlu mengikuti fase katekumen 1 tahun kemudian. Tetapi saya ingin tekankan dan saya ingin memberikan kesaksian, pembaptisan teramat sangat penting. Secara rohani kita diperkuat, dan saya sangat merasakan hal tersebut. Beda sekali sebelum dan sesudah dibaptis. Dan kemudian Bapak Ibu, setelah kita bertobat, kita dibaptis, kita juga harus memenuhi diri kita dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karena di sini dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Aku membaptis kamu dengan air, ini adalah kalimat yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi ia yang artinya Yesus akan membaptis aku, kamu dengan Roh Kudus. Nah, di sini Bapak Ibu, Roh Kudus, kita ketika kepenuhan dengan Roh Kudus, maka kita perlahan demi perlahan akan berubah. Ya, kita akan berubah, kita mampu mengenal, mengalami cinta kasih Allah dan hidup berkelimpahan seperti yang telah dijanjikan Yesus. Masalah tetap ada, tapi kita jadi semakin yakin, oh iya ada Tuhan membelaku. Tantangan tetap ada, orang yang melukai kita tetap ada, tetapi kita mampu mengampuni dan memaafkan Bapak Ibu. Paling nyata ketika Pentakosta, ya, Pentakosta ini terjadi banyak hal Bapak Ibu, ya, Kisah Para Rasul 2. Janji Allah dan janji Yesus itu dipenuhi. Yesus sudah berjanji penolong, dipenuhi ketika Pentakosta. Dan kemudian banyak sekali tanda-tanda roh. Salah satunya adalah munculnya gereja perdana. Nah, ini sangat luar biasa. Dan banyak perubahan karakter yang muncul. Petrus yang tadinya tidak berani, yang tadinya tidak komitmen dengan apa yang dia sampaikan, berubah menjadi pribadi yang mampu berkhotbah, yang mampu tegar, ya, dan mampu mempertobatkan banyak orang. Ada perubahan yang sangat nyata. Dan yang terakhir yang tadi saya katakan, munculnya persekutuan orang percaya. Awal mula gereja adalah buah daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sendiri Bapak Ibu terus hadir, tidak hanya saat Pentakosta, tetapi setelahnya. Nah, di sini ada beberapa contoh di mana Filipus contohnya Bapak Ibu, salah satu daripada murid Yesus, ya, pergi ke Samaria dan kemudian di sana banyak melakukan mukjizat. Ini semua bukan karena Filipusnya hebat, tetapi Roh Kudus itu menyertai. Artinya kita pun akan disertai oleh Roh Kudus jika kita memaknai betul-betul pertobatan kita. Ananias dan Paulus juga sama. Paulus waktu itu buta, tetapi Ananias penuh dengan Roh Kudus dan mendoakan boleh terjadi kesembuhan. Ya. Kesembuhan fisik juga bisa terjadi Bapak Ibu dengan pertolongan Roh Kudus. Tetapi selalu kita utamakan kesembuhan rohani dahulu. Paulus juga di Efesus melakukan banyak sekali hal-hal luar biasa, Bapak Ibu. Dan juga Petrus serta Cornelius. Cornelius adalah seorang yang tidak menganut agama Yahudi, Bapak Ibu. Ya, dia juga tidak melakukan penyembahan berhala, Bapak Ibu. Ya, tetapi kemudian ketika Petrus berkhotbah, ya, dan kemudian Cornelius ini ternyata percaya bahwa Yahweh itu ada. Dan kemudian Roh Kudus, Yesus adalah Tuhan, teryakinkan oleh Petrus. Yang terjadi justru adalah dia penuh dengan Roh Kudus. Saya pribadi Bapak Ibu kembali menegaskan, pertama kali saya dipenuhi Roh Kudus justru bukan ketika saya dibaptis, sebelum dibaptis. Sehingga tawaran keselamatan terbuka bagi siapapun, agama apapun. Bagi mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah penyelamat, memaknai Yesus adalah penyelamat, dan menyerahkan hidupnya untuk Yesus, akan penuh dengan karunia Roh Kudus. Dan selanjutnya Bapak Ibu terus-menerus bergerak. Spiritualitas karismatik, Roh Kudus ini terus-menerus bergerak. Sampai kemudian Bapak Ibu sempat memang mengalami penurunan, terutama ketika waktu itu di abad ketiga Konstantin menjadi seorang raja pada waktu itu di Roma, menjadi seorang Katolik, ya, sehingga semua orang diharuskan untuk beragama Katolik.
Hal ini menyebabkan jumlah orang beragama Katolik tinggi sekali, tetapi kualitasnya menjadi menurun karena dipaksa, bukan lagi karena pilihan, tapi keterpaksaan. Sehingga Bapak Ibu terus berlanjut sampai tetap ada, Roh Kudus tetap ada lewat Santo Santa, tetap ada, tetapi semakin menurun, ya semakin menurun. Ekspresinya atau manifestasinya tidak lagi sekuat ketika para rasul sebelumnya. Nah, sehingga pada waktu itu di Konsili Vatikan kedua 1965 tepatnya Bapak Ibu di tahun tersebut, Paus sendirilah pada waktu itu yang kemudian menyerukan satu hal, ya, Paus Yohanes 23 menyerukan, baharuilah dalam masa kami ini ya Tuhan, mukjizat-mukjizat-Mu, agar terjadilah Pentakosta baru. Artinya pembaharuan ini dimintakan oleh Paus. Dia berharap mukjizat seperti yang terjadi di dalam Pentakosta kembali dialami, perubahan karakter, Roh Kudus menguasai pikiran, perasaan kita dikuasai Roh Kudus, semangat mengkorban-korban. Ya, terjadi Pentakosta baru pada waktu itu. Nah, dari situlah juga kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam Golden Jubilee, Paus Fransiskus juga, ya Paus kita pada saat ini, berharap agar pengalaman hidup baru di dalam Roh Kudus dapat dibagikan kepada banyak orang. Berarti jelas bahwa ini semua adalah harapan dan kerinduan dari gereja Katolik. Nah, bagi mereka Bapak Ibu yang telah mendapatkan pembaptisan oleh Roh Kudus, yang tentunya detailnya akan dibahas selanjutnya, ya, apa itu pembaptisan oleh Roh Kudus akan dibahas di sesi-sesi selanjutnya, akan mengalami perubahan. Ya, contohnya cara hidup doa berubah. Yang pertama, tadinya mungkin doanya adalah selalu meminta, menjadi bersyukur. Saya pribadi semakin mudah menemukan hal-hal baik dalam hidup saya ketika selesai mengikuti pencurahan hidup dalam Roh Kudus. Mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus. Ya, lebih banyak syukur, lebih percaya. Saya tetap meminta, tetapi saya percaya Tuhan akan berikan terbaik untuk saya. Ya, firman menjadi hidup ketika membaca firman, tidak lagi ngantuk dan tidur, tetapi seakan-akan adalah jawaban dari setiap masalah, dari tiap harinya, tiap waktunya. Roma 8 ayat 26 menekankan, tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya ada cara pola berdoa yang baru, yaitu berdoa ditolong oleh Roh. Ya, kita bisa berdoa dan kemudian hal-hal yang mungkin tidak kita mengerti. Kenapa sih diri saya? Kita nggak ngerti, Bapak Ibu. Tapi dapat keluar, ya, melalui pertolongan Roh Kudus. Cara berdoa yang baru melalui bahasa roh contohnya. Kemudian adalah menjadi saksi Kristus, bagaimana hidup kita berubah, tujuan kita dari yang egosentris menjadi Kristus sentris, ya, dimanapun kita berada, kita berusaha supaya Yesus yang ditinggikan. Dan kehidupan kita akan semakin masuk di dalam persekutuan. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan Petrus pada hal itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertumbuh, ya, bertambah 3.000 jiwa, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kita sampai saat ini pun meniru hal ini, Bapak Ibu, ya, apostolik, meniru apa ajaran-ajaran daripada para rasul, dan kemudian kita berkumpul berdoa memecahkan roti. Ya, ini semua akan menjadi lebih bermakna, tidak hanya seperti rutinitas. Dan kemudian kita juga akan dipenuhi oleh karunia-karunia Roh Kudus, karisma Roh Kudus, di mana bertujuan untuk melayani jemaat, melayani orang lain, membangun, ya, bukan untuk sombong-sombongan. Ada 9 karunia Roh Kudus, Bapak Ibu, dan di sini bisa dibaca lebih jelas dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kalau tadi karunia Roh Kudus adalah untuk orang lain, nah, untuk diri kita juga perlu kembangkan yang namanya buah-buah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan membantu kita, buah-buah Roh, Roh Kudus yang akan membantu kita supaya kita mengalami kasih, kita mengerti kita dicintai, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan kepada orang lain, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya kita semakin juga menguasai diri kita, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera muncul karena relasi dengan Allah yang baik. Kesabaran, kemurahan, kebaikan untuk sesama kita, ya. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri
untuk diri kita, Bapak Ibu. Perubahan diri kita adalah yang terutama, sehingga akan sedikit disayangkan jika kita selesai sebenarnya hidup dalam Roh Kudus, penuh dengan karunia, tapi tidak ada karakter atau buah roh yang muncul. Ya, kita harus utamakan ini. Kasih harus semakin nyata di dalam diri kita. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, satu kesimpulan adalah pembaptisan di dalam roh ini adalah hal yang biasa saja. Sudah terjadi dari dulu. Dan juga ini adalah hal yang didukung oleh Gereja Katolik sendiri melalui Paus Fransiskus dan juga keinginan besar daripada Paus Yohanes. Dan Tuhan tidak pernah memaksa. Mari saya undang kita semua, kita yang datang, kita yang minta. Ya, dan kita tahu semua konsekuensinya, saya harus meninggalkan hal-hal buruk, hal-hal negatif, tetapi dengan meninggalkan itu semua, hal yang jauh lebih indah akan diberikan untuk kita, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, saya percaya dengan semua komitmen yang telah kita buat sampai saat ini, Bapak Ibu, ini akan menjadi langkah awal yang baik, dan saya berharap dan berdoa supaya Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan sesi demi sesi dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.